Baik pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang masih setia pada channel kami. Bisa sekalian, hari ini Jumat 19 September 2025. Saat ini kami tim Deteksi TV berada di salah satu desa di penghujung Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu Desa Bunglai, Kecamatan Kedaton, Peninjauan Raya. Bisa sekalian, Desa Bunglai ini terdiri. Baik pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang masih setia pada channel kami. Bisa sekalian, hari ini Jumat 19 September 2025. Saat ini kami tim Deteksi TV berada di salah satu desa di penghujung Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu Desa Bunglai, Kecamatan Kedaton, Peninjauan Raya. Bisa sekalian, Desa Bunglai ini dari 7 dusun dan 21 RT. Begitu banyak pembangunan di sini, kita akan melihat potensi desa yang ada di sini. Baik pemirsa sekalian, kita bincang-bincang sama kepala desa. Baik pemirsa Deteksi sekalian, di samping kiri saya ada sosok muda, yaitu kepala desa Bunglai. Silakan Pak Kades maju sedikit. Ya, silakan perkenalkan dirinya, Pak Kades. Nama saya Ya. Indra Gunawan. Indra Gunawan, agak volumenya ditekankan dikit. Nama saya Indra Gunawan, pendidikan S2 dengan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Makassar Manajemen. Ya. Saya menjabat di Desa Bunglai ini dalam kurun waktu hampir mendekati 2 tahun. 2 tahun Pak Kades ya. Dari tahun 2024 sampai sekarang. Saya diberikan mandat dan kepercayaan dengan Bapak Bupati Ogan Komering Ulu. Jadi dari awal 2024 beliau masih PJ Bupati Ogan Komering Ulu untuk memberikan mandat dan kepercayaan kepada saya untuk menjadi pejabat kepala desa yang ada di Bunglai. Di samping tugas-tugas pokok saya sebagai KCPMD yang ada di Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya. Oh iya. Jadi di samping tugas pokok saya sebagai KCPMD, saya juga mempunyai tanggung jawab yaitu di struktur di pemerintahan desa khusus Desa Bunglai. Iya. Nah, jadi dalam hal ini saya lebih kurang selama 2 tahun mengucapkan ribuan terima kasih kepada khususnya Pak Ketua BPJ beserta anggota, para perangkat desa dan ketua RT serta dengan masyarakat yang ada di Bunglai yang sudah mendukung kami sepenuhnya untuk perjalanan proses secara pemerintahan, berjalannya pemerintahan yang ada di Desa Bunglai ini. Mudah-mudahan selama saya menjabat di Bunglai ini selalu mendapat dukungan serta diberikan amanah yang sebaik mungkin di dalam hal saya menjalankan tugas sebagai PJ Kepala Desa di Desa Bunglai ini sampai akhir masa jabatan saya. Baik pemirsa sekalian, Pak, berarti di kurun waktu 1 tahun tancap gas banyak pembangunan Desa Bunglai. Ini tahun kedua begitu. Dan juga tidak kalah pentingnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi pembangunan pemirsa sekalian di Desa Bunglai ini sebenarnya dipimpin oleh Bung Indra. Kita bagi Bung Indra saja memang cukup, dan kita lihat apa saja yang sudah dibangun di Desa Bunglai ini bersama kami, bersama Deteksi TV. Sekalian, kita tinjau ya, di mana-mana semua desa, hampir semua desa, dan juga itu sudah diatur dalam undang-undang, yaitu 20% Pak Kades ya, harus
dikelola untuk ketahanan pangan. Kalau sudah berbicara ketahanan pangan, setiap desa itu beda-beda potensinya. Tapi pemirsa sekalian, pada tahun 2024 ketahanan pangan Desa Bunglai ini memelihara kambing. Berapa banyak waktu itu? Sebanyak 33 ekor. 33 ekor pemirsa sekalian. Tahun 2024 katanya ada sapi juga, Pak. 2 ekor. Oh, 2 ekor sapi. Ini kambing. Tadinya kelompok ini kelompok atau perorangan? Satu kelompok. Satu kelompok. Berapa ekor, Pak? 5 ekor. Sekarang sudah jadi 9. lumayan. Dalam waktu Kurang waktu yang begitu singkat. 7 bulan. Dan juga pemirsa sekalian, belum kita lihat di dalam ini, kita lihat dari luar, kambingnya besar-besar itu, dan juga ada yang sudah mau beranak lagi. Pemirsa sekalian, kalau berbicara ketahanan pangan, memang potensi ini sangat baik dan sangat mendukung untuk pangan yang ada di desa, baik itu kambing, sapi, ayam, bebek, berbagai macam ketahanan pangan ini, terutama ikan. Apalagi ikan, kita ketahui bersama, ada ikan patin, ada ikan baung, ada ikan lele, ada ikan gurami, dan berbagai macam. Ada juga kelompok sayur mayur yang tidak mau ketinggalan. Baik pemirsa sekalian, hari ini di Desa Bunglai ini kita, untuk yang pertama kali kita melihat ternak kambing. Bersama kami, bersama Deteksi TV. Oh pemirsa sekalian, oh kambingnya besar. Satu, dua, tiga. Oh ini yang besar sekali ini kalian. Satu. Oke pemirsa sekalian, masih meninjau kelompok perkambingan. Wih, kambingnya ini. Sudah beranak nih. Terus sekalian selain daripada kambing, nah ini ternak, ternak sapi. Ini sudah ngasilkan ini. Udah punya anaknya. Oh, sehat-sehat ini. Terus sekalian, ini ada sapi. Masih dalam program ketahanan pangan tahun 2024. Yang tadinya Desa Bunglai memelihara sapi dan kambing bisa sekalian. Dan juga kita lihat sapinya sudah mulai punya anak terus sekalian. Memang kalau sudah berbicara ketahanan pangan, tentu semuanya kalau dikelola dengan baik, insya Allah akan membuahkan hasil. Baik pemirsa sekalian, kita ikuti melihat potensi apa saja yang ada di Desa Bunglai ini. Baik pemirsa sekalian, kita bincang-bincang sama Kepala Desa Bunglai. Pak, ini ceritanya bagaimana ini? Awal-awalnya ini. Ini kan kalau kita lihat dari ujung sana sampai ke ujung sini kan rendah ini, Pak. Ya. Ini kan jadi tinggi. Ya. Itu. Nah, ini bagaimana ceritanya nih pembangunan ini? Yang pertama Pak, karena kami memprioritaskan memang yang menjadi usulan daripada masyarakat. Ya. Karena di samping jalan ini adalah menuju jalan ke wilayah Dusun 5 dan Dusun 6. Berarti masih ada 2 dusun? Masih ada 2 dusun lagi di dalam sana. Yaitu Dusun 5 dan Dusun 6. 5 dan Dusun 6. Di samping itu hampir 60% perekonomian masyarakat yang ada di Bunglai ini, khususnya kegiatan untuk nyadap karet itu lewat jalan lewat ini. Sini bisa sekalian. Oh, sampai ujung sana. Hasil putusan daripada musyawarah melalui Musdes kan bersama masyarakat desa, masyarakat menginginkan untuk dibangun plat deker atau gorong-gorong yang ada di tempat posisi kita sekarang. Karena di waktu sebelum dibangun ini Pak Wahyu, ketinggian air di jalan ini lebih kurang hampir 60 cm. Tinggi dong. Lumpur di sini. Ke dalam. Ya, karena di sini ada titik rendah dan ini memang sudah tidak layak lagi untuk dilewati dan menjadi salah satu kendala
yang ada di desa. Ya. Akhirnya desa memutuskan hasil musyawarah desa 2024 ini melalui perencanaan desa disepakati untuk membangun yaitu gorong-gorong atau plat ekar yang ada di wilayah khususnya Dusun 4. Ini Dusun 4. Dusun Ya. 4 menuju Dusun 5 dan 6. Dusun 6. Ya. Alhamdulillah sampai dengan hari ini masyarakat tidak terganggu aktivitas baik untuk menuju ke jalan wilayah Dusun 5 dan Dusun 6 baik pun untuk anak-anak transportasi kegiatan untuk belajar dan mengajar. Ya. Ya, karena di Dusun 5 dan Dusun 6 itu ada salah satu SD. Oh, ada SD di dalam sana Pak Kades. 188. Betul. 188. Iya. Kebanyakan itu guru yang pendidik itu berasal dari desa induk. Desa induk di dalam. Jadi Inilah kalau lewat tempat sini posisinya jalannya alternatif untuk menuju ke Dusun 5 ke SD iya. 188. Akhirnya setelah dibangun ini tidak terganggu lagi. Itu. Ini dibangun tahun berapa nih Pak Kades? 2024. 2024. Dengan Itu. dana lebih kurang 32.376.000. Bukan main ya. Akhirnya pemirsa sekalian, jadilah gonggong seperti ini. Memang kalau kita lihat ini pasti nimbun, ini ada timbunan tinggi. Ya, Itu dikarenakan memang tempat ini tadinya kalau musim hujan, bisa kalian kalau musim hujan sangat terganggu. Nah, akhirnya dibangun ini dengan dana desa. Kita harapkan bangunan ini sangat bermanfaat bagi warga masyarakat yang ada di desa Bungla ini. Nah, sekalian, betul-betul pemerintah desa mengutamakan ya apa yang kebutuhan, draft langkah pembangunan sesuai apa yang diinginkan oleh warga masyarakatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para jemaah sholat maghrib, kami minta izin sebentar karena ada hal yang akan kami sampaikan ke rekan, yaitu masalah pembangunan yang ada di desa, dan juga yang kami hormati sempat hadir pada siang hari ini. Sama-sama kita lihat di depan kita ada Ganda Wahyu. Beliau adalah salah satu media yang secara aktif itu untuk mengambil masalah seputaran di pembangunan desa. Jadi beliau ini untuk meliput kegiatan-kegiatan yang ada di desa, baik pun yang tahun yang sebelum dan tahun yang berjalan. Jadi alhamdulillah pagi ini kami sudah melaksanakan yaitu kegiatan tinjau kegiatan pelaksanaan di dalam 2024 dan 2025 yang ada di desa Bungla ini. Salah satu yaitu program tahanan pangan dan pembangunan desa. Dan juga di samping itu kami ada sedikit yang kami sampaikan kepada bapak-bapak sekalian. Ya, kita tidak salah informasi sehubungan mungkin lebih kurang 2 hari atau 3 hari yang lalu, bapak-bapak sekalian, itu kita mungkin sudah melihat bapak-bapak sekalian ada yaitu bantuan batu, ya, batu untuk memperbaiki jalan-jalan kita yang rusak yang ada di poros jalan desa Bungla ini, khususnya di Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Yang mana jalan ini salah satu yang menjadi momen kita, karena jalan ini Pak adalah jalan dalam desa akan tetapi terputus. Karena ini status jalannya ini menjadi jalan kabupaten. Jadi kerusakan atau perbaikan jalan ini Pak barang tentu tidak bisa kita mempergunakan untuk dana desa untuk memperbaiki jalan yang rusak yang ada di dalam desa ini. Jadi yang bisa itu hanya dana APBD kabupaten dan APBD provinsi yang bisa
bisa memperbaiki jalan yang ada dalam desa. Dan juga ini bahwa kita ini Bapak-bapak sekalian mendapatkan yaitu bantuan dari Pertamina Sutet, yaitu berupa bantuan untuk merasakan jalan yang ada di dalam desa kita. Jadi alhamdulillah syukur Pak, 1 minggu ini sudah kami dapat kami realisasikan. Jadi dana yang melalui bantuan desa ini Pak, ini berjumlah nilainya lebih kurang 20 juta. 27.700. Ini Pak dananya, ya, jumlah dana bantuan dari PLN Sutet berjumlah 27.787.000. Ini jadi masuknya ke rekening kita, ke rekening kami, dan insya Allah ini sudah kami realisasikan. Kenapa kami minta bantu? Karena waktu itu ada pertemuan, ada lintasan ini, ada dampak daripada penebangan pohon di wilayah desa Mulai. Dan kami minta bantu untuk perbaikan jalan yang ada dalam desa, karena waktu itu kami selaku manajer dari PLN Sutet itu Pak, kami ajak melihat langsung atas kerusakan jalan yang ada di dalam desa. Jadi kami waktu itu Pak, biasanya ada dana koordinasi. Kalau ada itu biasanya kami hanya dikasih uang koordinasi. Tapi alhamdulillah waktu itu saya menolak dan saya minta dengan PLN Sutet memohon dengan waktu waktu itu. Jadi biar saya tidak minta, tapi saya minta waktu mengajukan lebih kurang itu hitungan 25 juta. Itu Pak sekitar 2 minggu atau 3 minggu dapat balasan dari PLN Sutet itu dan Pak Manajer bahwa di ACC bantuan itu sebesar 20.700.000 yang di ACC. Dan ini daripada mobil. Jadi 10 mobil ini Pak, 2 mobil pertama itu sebelum hajatan Ayu Hesti ini. Waktu itu sebelum hajatan si ini Ayu Hesti, kakaknya siapa namanya? Ayu Armina. Karena kita memang waktu itu kerusakan agak parah, kemudian itu sudah kami mintakan 2 mobil. Kemudian tapi masih utang, cuma ada tempat utang. Dan terakhir ini itu lagi dimasukkan batu sebanyak 8 mobil. Jadi hitung-hitungan kami dengan jumlah pembelian batu yang ada itu lebih kurang Pak sekitar termasuk pajak PPN-PPH-nya. Jadi beli batu belanja itu ada pajaknya Pak, berbeda dengan pajak kita pribadi. Kalau kita beli batu semobil tidak kena pajak, tapi kalau atas nama desa itu ada pajaknya. Jadi lebih kurang hitung-hitungan kami dengan nominal batu yang sudah kami hamparkan berjumlah nilainya lebih kurang sekitar 18 juta. Yang 2 jutanya Bapak-bapak sekalian, disinilah kebutuhan kami untuk operasional. Salah satu mungkin pembelian kami Senin, kadang-kadang Pak beli rokok, khususnya perangkat-perangkat desa dan ketua RT yang kami kerahkan untuk boyongan menghamparkan batu yang ada di wilayah Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Jadi kami memang sengaja tidak melibatkan warga masyarakat Pak, karena agak ricuh. Karena yang banyak ini Dusun 1 yang paling banyak itu batunya. Kemudian Dusun 3, kalau Dusun 2 ini hanya setengah mobil tidak sampai itu di depan rumahnya Pak Kasman dikit. Nah, yang banyak itu Dusun 1 dan Dusun 3. Bahkan Dusun 3 itu Pak ada yang 1 lubang itu 1 mobil Pak. Saking dalamnya lubang itu. Nah, jadi alhamdulillah, jadi kami uang sisa daripada pembelian batu itulah kami pakai untuk operasional. Kadang-kadang siang kami beli nasi bungkus Pak, kami makan bersama dengan perangkat ini. Jadi lebih dan kurangnya Pak, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kami mohon redho
mungkin kami makan duit itu, kelebihan dari batu itu, entah kalau ada sisa kaki, entah ada sisanya pajak kami sumbangkan untuk masjid. Jadi mungkin itu sebatas penyampaian dari kami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Pak tidak menjadi berita simpang siur yang ada di Bunglai ini. Karena ada yang menebel saya katanya, Pak ini bantuan si A. Nah ini makanya saya luruskan. Jadi mudah-mudahan penyampaian kami ini dapat bermanfaat untuk masyarakat Bunglai pada umumnya, karena ini adalah salah satu akses yang sangat kita butuhkan sehari-hari. Jadi melalui bantuan dari PLN ini, mudah-mudahan bantuan dari PLN Sutet ini dapat kita manfaatkan dengan baik. Dan ini sudah saya laporkan Pak, sudah saya kirim fotonya, kwitansi, nota-nota sudah saya laporkan kepada PLN. Karena Pak Oyen juga minta Pak Indah nanti tolong kirim katanya fotonya. Jadi alhamdulillah sudah kami kirim fotonya dengan beliau. Jadi beliau mengucapkan terima kasih atas digunakan bantuan itu dengan baik. Jadi mungkin itu sebatas penyampaian dari kami. Sekali lagi kami atas nama perangkat desa atau pemerintah desa bila mana banyak kekurangan di sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah manapun. Akhirul kalam, saya tutup pada taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, pemaparan daripada Kepala Desa Bunglai yang telah memberikan apresiasinya terhadap diri untuk pembangunan Desa Bunglai yang kita ini. Bapak-bapak selaku PJ dari Kepala Desa Bunglai ini telah membenahi daripada jalan kita di dalam dusun ini, sehingga alhamdulillah lah kami jalani, lah kami lalui, memang ada hampar batu-batu di jalan itu, lubang-lubang telah ditutup kali. Jadi kuucapkan ribuan terima kasih atas nama rakyat Bunglai, khususnya kepada pemerintah desa Bunglai yang telah membangun daripada kelancaran perjalanan di dusun Bunglai ini. Mungkin maut wa inna tawaffalna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim wa shadaqana bil karim wa ala zalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah Jumat Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan berjuta kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga masih bisa melaksanakan sholat Jumat berjemaah di masjid yang kita muliakan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang dan jelas, yaitu dinul Islam. Semoga kita selalu mencintainya dan berselawat kepadanya, sehingga kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illallah. Pemirsa sekalian, saat ini kami berada di Masjid Kebanggaan warga masyarakat Bunglai, di mana masjid ini, Masjid Agung, Masjid Jami Desa Bunglai, tempat aktivitas umat Muslim melaksanakan ibadah. Tentu saja kami melaksanakan sholat berjamaah, yaitu sholat Jumat. Masjid ini betul-betul masjid penuh sejarah. Mengapa? Dikarenakan tampak di depan tinggi, begitu tinggi, dan masjid ini diresmikan pada tahun 2024.
Kala itu yang meresmikannya, ya 2004 maksud kami, Bapak almarhum Haji Edi Yusuf, sarjana hukum, Magister Manajemen. Ya, sekalian sampai saat ini masjid begitu kokoh dan sejuk, sehingga membuat masyarakat sini nyaman untuk melaksanakan aktivitas ibadah. Dan masjid ini setiap hari-hari besar agama Islam selalu digunakan oleh masyarakat serta untuk musyawarah. Laksananya masjid di zamannya Rasulullah. Kita berharap masjid ini tetap kokoh, terpelihara, sehingga akan lahir di sini manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kami tentu bersama Deteksi TV. Baik pemirsa sekalian, sehubungan dengan dekap langkah pembangunan, kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya jalan merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Sekalian, saat ini kami melintas di jalan menuju Masjid Agung. Pak Kades, ini jalan dibangun tahun berapa, Pak? Ini dibangun tahun 2024. Oh, 2024 ya. Sepanjang 141 meter. 1 meter sampai ke masjid tadi, Sampai Pak. ke ujung. Sampai ke ujung, Ya. sampai ke ujung, Pak. Itu selain itu ada juga di depannya Ada juga pembangunan gorong-gorong. sehingga jalannya air di saat musim hujan kadang tergenang ini biasanya. Terkenal. Dan saat ini alhamdulillah jalan dan gonggongnya sudah baik. Ya sekalian, begitu banyak bangunan-bangunan baik itu fisik, non fisik semasa Bapak Indra sebagai kepala desa yang menjabat mulai dari tahun anggaran 2024 dan 2005 ini tidak kalah banyaknya lagi dan tidak kalah pentingnya. Ikuti kami, kita lihat desa potensi yang ada di Desa Bunglai ini. Baik, pemirsa sekalian, sehubungan dengan dekap langkah pembangunan, ya. Desa Bunglai ini pada tahun 2024 ada pembangunan regenerasi sepanjang 52 meter langsung ke sungai. Ke Sungai Ogan. Nyambung dikarenakan pentingnya saluran air ini sehingga tidak tergenang pada rumah penduduk. Bisa sekalian. Dekap langkah pembangunan yang ada di Desa Bunglai ini. Pak Kades. Nah, ini Pak Kadesnya ini. Pak, ini pembangunan tahun berapa, Pak? 2024. 2024 ya. Sepanjang? Sepanjang 52 meter. 52 dengan volume, meter. dengan lebar itu semeter 10. Kemudian dengan kedalaman itu 0,5. 0,5 Pak. Ya. Pak, ini dikerjakan oleh warga sini, Pak? Warga masyarakat Bunglai. Tidak ada warga datangan. Tidak ada. Iya, dikarenakan. Satu pun tidak ada warga luar. Oke, Pak Kades, selain siring ini apa saja, Pak, yang dibangun pada tahun 2024 ini, Pak? Selain siring ada cer beton, Pak. Pocok beton. Iya, cer beton salah satu tadi yang kita lewati di masjid. Oh, yang di masjid tadi, Pak ya? Ada lagi tadi di Dusun 4. Dusun 4. Iya, di Dusun 4. Kemudian tadi ada plat deker yang tadi sama-sama kita cek tadi. Iya. Oh, yang itu tadi, Yang Pak ya? pertama sekali tadi kita cek itu anggaran tahun 2024. Kemudian ada lagi Yang kakak siring. masjid. Ya, Ya, di yang dekat masjid. Jalan masjid tadi. Jalan ini cer beton. Kemudian Ya. ada lagi jalan siring Siring, Pak ya. yang ada di wilayah Dusun 3. Oke. Dusun 3 kan? 10 pembangunan. 2024 itu ada berapa, Pak? Ada 10. 10. 10 10 ini item kegiatan. jalan, siring, Jalan, siring, plat Gonggorong, ya? gonggorong. sesuai dibangun ini gini, Pak. Terkadang kan ada dari masyarakat tuh, kok Pak Kades bangun ini.
Nah ini awal pembangunan ini perencanaannya Pak. Perencanaan Pak, Mm-mm. ini sudah direncanakan dari tahun 2023 Ya. karena kami masuk ke Desa Bunglai. Mm-mm. Itu perencanaan sudah tersusun melalui musyawarah di tahun 2023. Mm-mm. Sehingga kami tinggal lagi melaksanakan Tinggal untuk melaksanakan. pelaksanaan pembangunan di 2024. Musdes Pak, melalui Musdes. Melalui ya? Musdes. Musdes. Dan Musdos tentunya diawali. Jadi Musdos, pemirsa sekalian, Musdes. bangunan ini bukan seleranya Pak Kades. Ya, Itu betul-betul apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, desa. tentu ini yang diutamakan. Baik Pak, kita lihat lagi pembangunan yang ada di Desa Bunglai ini untuk yang lainnya. Baik pemirsa sekalian, saat ini tim deteksi TV lagi berada di Desa Bunglai. Desa Bunglai ini salah satu desa yang ada di Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya ataupun KPR. Dan sekalian kita ketahui desa ini merupakan salah satu desa tua yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Bisa sekalian, jalan ini merupakan jalan kabupaten. Kita lihat mulus hari ini, ya. Mengapa? Dikarenakan beberapa hari yang lalu jalan ini sangat memprihatinkan. Tapi alhamdulillah berkat kepiawaian oleh seorang kepala desa dengan berpikir maju dan ya bisa berkomunikasi dengan baik, akhirnya jalan yang seharusnya dibangun oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sepanjang ini sudah lumayan jalan. Kita bincang-bincang sama yang punya desa ini, walaupun baru memimpin desa ini sebagai PJ Kepala Desa 2 tahun. Jadi sekalian ikuti wawancara kami. Selamat sore Pak Kades. Selamat sore. Selamat sore dan petang. Seiring seharusnya kita cut dulu Pak, dikarenakan azan. Tapi sesaat lagi kita akan ke masjid depan. Pak Kades, ini kan ada jalan nih. Kalau saya lihat postingan beberapa hari yang lalu, parah nih Pak. Mungkin waktu itu saya sampai mengomen nih, kok ada yang nggak pakai baju, ternyata Pak Kades. Buka baju bersama perangkat Pak. Bersama perangkat desa. Jadi kepala desa bersama perangkatnya, Ya, tapi bersama tidak ketua melibatkan RT. masyarakat waktu itu. Sebagian ada. Oh, ada masyarakat yang dilibatkan. Pak, ini kan jalan kabupaten. Benar Pak. Dalam arti kata tidak bisa dong menggunakan dana desa untuk perbaikannya. Nah ini nyatanya bisa baik ini bagaimana Pak sekitar? Silakan ke kamera Pak. Ya, Jadi gini Pak Ya. Wahyu. kita maju dikit lagi Pak. Semuanya maju sini ya. Untuk penanggulangan perbaikan jalan yang ada di Desa Bunglai. dalam desa Bunglai, khususnya wilayah Dusun 1 sampai Dusun 3. Dusun 1 sampai Dusun 3 Dusun ini. 3 Ya. dengan panjang itu lebih kurang sekitar 1.300 meter. Berarti 1 kilo lebih dikit. 1 kilo, 1 kilo 300, 1,3. Nah ini tahu enggak Pak, sejak kapan ini tidak tersentuh? Ini kalau menurut sejarah Pak, dari ini dibangun masih zamannya Pak Edi Yusuf. Pak Edi Yusuf almarhum pemirsa Pak Edi sekalian. Yusuf. Mm-mm. Mungkin dibangun di tahun 2005-2006. 2005, ya masalahnya waktu masih itu tahun zamannya- 2004 saya ingat kami meresmikan masjid, ikut saya. Ya, zamannya Gitu. Pak Edi Yusuf. Ini menurut sejarah dari tokoh sesepuh dari masyarakat Bunglai, ini masih zamannya Pak Edi Yusuf. Ya. Kemudian setelah itu ada bangunan dari APBD setelah Pak Edi Yusuf. Haji Kuryana Oh, Aziz Pak. menjabat bupati. Mm-mm. Ada beberapa bangunan luasan yang ada di pinggir. Kita Oh, di lihat pinggir. ini, dari APBD Tambahan Kabupaten. mungkin ya. Iya. Ya. Termasuk sekolah ini ada dapat bantuan dari APBD Kabupaten. Rata-rata ibtidaiyah Islamnya besar. Lihat kamera Pak, biar kelihatan tampan. Kemudian menyikapi untuk di jalan ini Jalan apa yang ini. tadi disampaikan oleh Pak Wahyu, Mm-mm. bahwa jalan ini Pak memang jalan sketnya kabupaten. Dan kabupaten Lebih kurang ini 1.300 meter. 300 meter. Kenapa kami desa itu tidak bisa melaksanakan perbaikan di sepanjang jalan 1.300? Iya. Dikarenakan tidak ada kewenangan dana desa untuk Untuk memperbaiki Jalan kabupaten. skalanya jalan kabupaten. Nah, akhirnya Karena ini- diatur di dalam
aturan dan undang-undang. di Perdes, yaitu tentang kewenangan lokal desa Iya. yang ada. Dan ini alhamdulillah dibangun Pak, karena kami dapat bantuan kemarin dari PLN Sutet Pak. PLN Sutet. Sutet, karena Bunglai ini salah satu desa yang termasuk kena lintasan jaringan Lintas Sutet jaringan Sutet. yang menghubungkan dari Lumut Balai ke Gumawang. Oh ya. Ya, jadi pada tahun ini alhamdulillah ini ada beberapa warga kemarin sempat tanam tumbuh atau pokok tanam Diganti. tumbuhnya Ya. itu terdampak untuk jaringan Sutet diganti, dan alhamdulillah kami mengajukan permohonan kepada Sutet. Biasanya gini Pak, saya potong Pak. Biasanya Pak Kades yang dapat dong. Alhamdulillah Pak. Ya, dapat Pak. Alhamdulillah kalau sampai dengan hari ini Pak, Rp1.000 pun belum ada. Dari Sutet. Dari Tapi Sutet. pasti Yang ada. Yang Pak Tetapi- Kades minta pasti ada ini. Yang saya sangat berterima kasih kepada pimpinan, yaitu dengan Pak Royen, dengan Pak Paid sebagai bendahara dari PLN Sutet ini yang sudah membantu kami dalam untuk membantu, yaitu bantuan batu Pak. berupa Batu. Ya, dengan Berapa nilai- mobil Pak? Berapa mobil? Kemarin Pak nominal bantuan itu senilai 20 juta. Oh dikasih uang, Dikasih bukan uang. dikasih batu. Bukan. Jadi nominal ini Pak yang Ya. sudah kami realisasikan, kami belikan batu ini sebanyak Pak 10 mobil. 10 mobil. 10 mobil beskos. Diampakkan di sini Iya, dari ujung Pak, dari Ya. rumahnya Pak Kado satu Ujung itu satu sana sampai ke sampai ke ujung. Dusun 3. Dari ujung sampai ke ujung. Iya, sampai Gitu. ke ujung. Pertama kami untuk merehat dulu titik-titik yang sangat parah. Titik yang parah. Iya, salah satu Pak di depan Ya. madrasah. Satu mobil. Oh ini satu mobil. Satu mobil Pak. Satu mobil, kemudian ada lagi yang lebih parah lagi Pak, titiknya di Jalan Dusun 3. Dusun 3. Dusun Lebih 3. dalam lagi berarti. Lebih dalam. Satu mobil itu Pak masih kurang untuk menutupi lubang yang ada. Iya, Dan iya. tadi Iya. sudah kita lihat Pak, kita saksikan dokumentasi kami sebelum diperbaiki Pak. Iya, Sebelum iya. diperbaiki, Ya, sudah kita lihat sama-sama bagaimana, tadi. Keadaan jalan ini yang memang agak memperhatinkan kami selaku warga masyarakat Desa Bunglai. Ya, tapi Pak akhirnya tadi kami di saat kesini kami lewat sini Pak. Itu. Jadi saya dalam hati yang mana yang dimaksud Pak Kades itu jalan berlobang. Itu. Kalau dilihat seperti ini alhamdulillah Pak sudah tidak ada lagi. Ya, Itu sudah tidak ada lagi. Ya memang kalau berbicara sempurna bukan domainnya ya. Itu. Akhirnya berkat bantuan dari mana tadi Pak? Bantuannya Pak? dari PLN Sutet. Dari PLN Sutet bisa sekalian. Kalau Pak Kades ini ya mungkin kalau untuk kepentingan pribadi bisa saja Pak ya. Tapi sehubungan beliau ini betul-betul memikirkan kepentingan masyarakat banyak, akhirnya melalui tangan dingin Pak Kades ini dibantulah dana senilai 20 juta. 20 Juta. juta. Ini hasil pembangunannya pemirsa sekalian. Dibelikan batu dan dihamparkan bekerja sama bersama perangkat desa. Perangkat desa, Pak Ketua RT, dan Ya. ada sebagian dari masyarakat. Dari Desa masyarakat. Bunglai. Memang Pak, budaya seperti ini yang harus kita lestarikan. Mengapa? Karena kan kita ini dengan boleh dikatakan dengan dana desa segala macam, terkadang harus mengandalkan itu. Tapi kita ketahui bersama bahwasanya besarnya bangsa Indonesia ini berkat gotong royong Pak. Berkat gotong royong, kebersamaan. Nah ini yang perlu dalam arti kata dilestarikan kembali. Baik pemirsa sekalian, inilah situasi jalan Desa Bunglai. Kita ketahui bahwasanya jalan ini merupakan jalan kabupaten. Dalam arti kata tanggung jawab kabupaten untuk memperbaikinya, bukan tanggung jawab desa ataupun untuk menggunakan dana desa. Tapi alhamdulillah berkat kepiawaian kepala desa dan berkat kebersamaan masyarakat, tokoh agama yang ada di Desa Bunglai ini, hari ini kita lihat nampak bahwasanya jalan yang seyogyanya dibangun oleh kabupaten ini sudah lumayan baik. Tapi alangkah baiknya kalau pihak kabupaten terjun langsung untuk memperbaikinya. Bisa sekalian bersama kami bersama Deteksi TV. Alamnya. Nah, yang ini. Oh, ini satu mobil lebih ini. Iya, nyangkut ya mobil kamu ini. Karena bertarekan. Baik, pemirsa sekalian, seiring dengan derap langkah pembangunan,
Kita ketahui bersama semenjak dikucurkannya dana desa, akhirnya desa bisa membangun infrastruktur. Ya. Nah, seperti ini salah satu bangunan desa. Ini dibangun pada tahun anggaran 2025. Semenjak kepemimpinan PJ Kepala Desa Bapak Indra Gunawan SIP. So sekalian, di jabatan tahun kedua ini betul-betul PJ Kepala Desa ini peduli, ya, peduli dengan lingkungan, peduli dengan pembangunan di berbagai bidang. So sekalian, ini ada jalan panjangnya cukup lumayan. Tak tanggung-tanggung ini 100 meter. Lebarnya 2 meter, sementara ketebalannya 15 cm di Dusun 4. Ditandatangani langsung Bapak Indra Gunawan SIP MM, bisa sekalian. Jadi jalan ini baru dibangun ya 2025, konon menyambung ya dari 2024. Kita lihat yang ini ada 100 meter. Yang 2024 itu ada berapa, Pak? 100 meter juga. Sehingga lingkungan masyarakat di sini betul-betul merasakan indahnya dan nikmatnya pembangunan. Ya sekalian, sekecil apapun yang kita bangun, namun bermanfaat bagi masyarakat, akan menjadikan berkah, tentu akan menjadikan ibadah untuk semuanya. Bisa sekalian, ini merupakan salah satu bentuk pembangunan yang ada di Dusun 4, Desa Bunglai, Kecamatan Kedaton, Peninjauan Raya ataupun KPR. Pemirsa sekalian, ikuti kami melihat potensi desa yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pemirsa sekalian, demi menunjang pembangunan bertahap, ya, ini dibangun pada tahun 2024 sepanjang 65 meter sampai ujung sana. Kalaulah tahun 2025 ini dibangun 100 meter, bisa sekalian. Jadi kita ketahui bahwasanya jalan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Sekalian, inilah situasi, dan kita lihat petani-petani di sini sudah mulai beralih. Tadinya kita ketahui bahwasanya desa ini termasuk lumbungnya tanaman karet, tapi 2-3 tahun terakhir ini sudah mulai merambah ke tanaman kelapa sawit. Itu bisa sekalian, kita lihat tanamannya baik, subur, tentu akan menjadikan tambahan ekonomi bagi masyarakat desa tersebut. Baik pemirsa sekalian, seiring dengan derap langkah pembangunan, kita nggak tanggung-tanggung ini, di menjabat di tahun kedua sosok PJ Kepala Desa Desa Bunglai, yaitu Pak Indra Gunawan SIP MM. Mana Pak Kades? Sini Pak Kades. Sini saya Pak Kades. Ini kan jalan dibangun pada tahun 2025. Santai Pak Kades, jangan gugup. Saya tidak akan menanyakan anggarannya pemirsa. Yang jelas jalan ini ada, bagus dan baik. Berapapun biaya yang habis, ya kita no comment. Ya Pak Kades ya. Ini sepanjang 53 meter. 53 meter. Mengapa ini dibangun? Apa nggak bangun di ujung sana? Sehingga ini yang dipilih. Silakan Pak, jelaskan Pak. Yang pertama Pak, kami berdasarkan dari musyawarah desa memilih membangun jalan tepatnya yang di 53 meter ini. 53 meter ini. Karena ini mungkin salah satu jalan yang paling terparah Pak. Pasti sudah dugaan yang saya. Menuju dari desa Indu ini menuju desa Dusun 5 dan Dusun 6. Ada 2 dusun Pak di dalam. 2 dusun lagi Pak yang ada di dalam. Di dalam. Berarti aktivitas setiap hari di sini. Baik Untuk itu transportasi anak-anak warga, sekolah, anak-anak sekolah dan angkutan hasil bumi. Iya. Itu. Nah, dibangunlah ini pada tahun ini Pak. 2025. 2025. Mengapa nggak panjang sekali 100 meter gitu? Pasti ini, masalah anggaran. Ya, masalah anggaran. Sudah pasti jawabannya masalah anggaran. Ya. Alhamdulillah anggaran kita terbatas Pak.
Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini. Sebenarnya desa ini dipimpin oleh sosok muda yang energik ini dan sangat peduli. Pak Kades, sebelum jabat di sini jabatannya sebagai Kasih apa PMD. nih? Kasih PMD. Ya, di Kecamatan Yang Sedat, sempat Peninjauan Raya. kok ada 2 katanya kan? Ya. Padahal ini sudah diatur oleh aturan. Ya, Dalam arti kata tidak akan jadi masalah. Mengapa? Dikarenakan Pak Kades di sini kan dalam arti kata ditugaskan. ditugaskan. Kalau tidak salah dulu tahun berapa lagi masa almarhum Pak Priyana Aji sih? Ya. Sudah jabat di Kampai, Pak? Sudah pernah jabat di Kampai selama 3 tahun. Wih, lumayan. 2014 sampai dengan 2016 akhir. Lanjutnya lagi Nah, itu periode pemilihan kepala desa serentak serentak pertama. pertama waktu Dengan itu. diperlakukannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Mm-mm. dan PP 43. Iya. Kemudian Setelah di Kampai, setelah di Kampai Ditugaskan menginjak lagi? di 2018 mm-mm. saya diberi amanat lagi Ya. oleh Pak Haji Kuryana Asis PJ almarhum. beliau untuk menjadi PJ kepala desa di Desa Lubuk Rukam. Lubuk Rukam Ya. dikarenakan kadesnya calon DPR. Calon Bisa DPR. sekalian. Pak Asmunandar Ya. kebenaran waktu itu mencalonkan diri sebagai Anggota DPR dan DPR, jadi. Berapa lama DPRD? Pak Di Lubuk Rukam Pak 2 tahun Pak. 2 tahun? 2 tahun. Pulang lagi ke kecamatan. Balik lagi ke kecamatan, aktif lagi. Kemudian tahun 2023 2023. beralih tugas, Beralih yang tugas. sebelumnya dikasih PMD Kecamatan Penjauan, kemudian dialih tugaskan menjadi kasih PMD di Kecamatan KPR. KPR. Dan ditambahi dengan tugas menjabat sebagai PJ Kepala Desa Bunglai Pak sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang diutus. Mengapa? 3 kali ya? Saya sudah 4 kali. Pak. Waktu 4 itu kali, Pak. SP7 Pak Kades. SP7. Jadi kepala desa nih 4 periode pengalaman. Jadi PJ dan selalu PJ. Itu dikarenakan beliau ini seorang PNS. Ya. Pemirsa sekalian, dengan berpikir untuk membangun dan juga didukung oleh semua lapisan masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Bunglai, akhirnya jalan ini terbangunkan. Memang kalau berbicara puas, belumlah terasa puas dikarenakan hanya 54 Pak. 53 meter. 53 meter. Jangan ngomong 54, masalahnya 1 meternya nanti jadi permasalahan. 53 meter. Tapi alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan sudah merasa baik dan masyarakat terasa manfaatnya. Pemirsa sekalian, seiring dengan langkah pembangunan kita ketahui bersama, di mana-mana setiap desa berlomba masing-masing membangun, dan untuk baik itu ekonomi, pembangunan infrastruktur yang ada di desa, tentu membangun manusia yang berakhlakul karimah. Bisa sekalian, banyak sudah yang dibangun ataupun yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di semasa kepemimpinan Pak Indra Gunawan ini dalam 2 tahun ini. Bisa sekalian kita lihat kalau tadi sudah ada jalan-jalan, sudah ada ketahanan pangan, dan juga untuk tahun ini dari kambing meningkat ke sapi, Pak. Kita ketahui daerah ini betul-betul lumbungnya ternak. Kita ketahui bersama pemirsa sekalian, Desa Bunglai ini kalau mau cari sapi, kalau mau cari kerbau ataupun cari kambing hutan banyak di sini. Mengapa? Dikarenakan di sini tradisi masyarakat masih liar, sehingga ada semacam masyarakat agak khawatir untuk tanam menanam. Mengapa? Dikarenakan kalaulah tidak dipagar, tanamannya tidak aman. Akhirnya Desa Bunglai ini memang betul-betul terkenal lumbungnya ternak. Pemirsa sekalian, ikuti kami melihat potensi Desa Bunglai ini selanjutnya bersama kami, bersama Deteksi TV. Baik pemirsa sekalian, kalau mau dikelilingi ini waktu sudah menunjukkan sore, tapi dengan semangat kebersamaan masih semangat kita melihat dan meninjau ya apa yang sudah dibangun oleh Desa Bunglai ini. Ini ada jalan, tapi kalau masuk jalan Sarana Tani tidak masuk ini Pak, dikarenakan pada tahun ini tidak boleh lagi dibangun pembangunan sarana jalan pertanian. Berarti ini bukan jalan pertanian pemirsa sekalian. Yang jelas ini jalan menuju kebun ya Pak Kades ya. Jalan alternatif Pak. Oh, jalan alternatif untuk menghubungkan
satu dusun ke dusun lain. Sepanjang 100 meter. 100 meter. Dengan lebarnya Lebar semeter setengah. semeter setengah nih Pak, bukan 2 meter ini. Bukan. Ini dibangun Di tahap 1 2025. tahap 1 2025. Pak, ini kan tanah penduduk. Iya. Penduduknya ikhlas. Ada Pak surat hibah. Ya, dalam arti kata ada suratnya. Ada. Boleh dikata semacam hibah atau semacam apa kan, sehingga tidak jadi komplain. Iya. Saat ini Pak Kades yang bangun ini senang-senang, mungkin kawan, keluarga, kenalan. Tapi setelah kepala desa yang akan datang, kebanyakan yang sudah-sudah. Bisa sekalian, kita kadang kaget ada sekolah dibongkar, ada masjid bahkan dibongkar dikarenakan tidak ada surat hibahnya. Kalau saat ini ada hibah dari anaknya, dari orang tua, ternyata untuk yang akan datang digugat oleh anaknya. Tapi saya yakin desa ini, pemerintah desa dan masyarakatnya betul-betul guyup semua. Sehingga terbangunlah jalan alternatif ini pemirsa sekalian. Bukan main kalau kita jogging ke sini. Saya rasa sehat itu. Dikarenakan jalan ini cukup baik, cukup bagus. Setiap hari jalan ini pemirsa sekalian dilewati oleh warga masyarakat Bunglai. Bukan cuman Bunglai saja, ada juga warga-warga lain yang melewati maksud kami, melewati di jalan setapak ini. Sungguh pemirsa sekalian, saya sangat kagum melihat pembangunan yang ada di desa Bunglai ini di Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya ini pemirsa sekalian. Sampai agak gugup, agak gos-gosan pemirsa sekalian. Mengapa? Dikarenakan di tengah kebun karet ini, ya Pak Kades, warganya ikhlas untuk menghibahkan tanahnya dibuat bangunan desa. Bisa sekalian, ini salah satu contoh keikhlasan dan kebersamaan antara warga dan masyarakat. Kalaulah pemerintah desanya memang betul-betul terbuka, warga pasti akan mendukung. Bisa sekalian, sungguh wajib diacungkan jempol Rapo Desa Bunglai. Bisa sekalian, ikuti kami selanjutnya. Baik pemirsa sekalian, ini merupakan lapangan desa. Itu sekalian. Dan juga alhamdulillah pada tahun 2025 ada pembangunan, kelihatannya panjang ini. Pembangunan jalan setapak ini bisa sekalian. Iya. Nah, Pak Kades, ini tahun 2025 juga. 2025 tahap 1. Pembangunan Jadi, tahap 1 tahap ada 7 titik. 7 titik. 7 titik bangunan, kemudian tahap 2 hanya ada 2 titik. 2 titik. 2 titik yang berada di dusun 5 dan dusun 6. Berarti pada tahun ini semuanya kebagian. Semua dusun. Iya. Keseluruhan. Semuanya ya. Ini jalan ini berapa meter ini, Pak? 78. 78 pemirsa sekalian. Bukan main. Jalan kita tadi. Tembus ke jalan situ ya. Iya, bisa sekalian. Nah, jadi desa Bunglai ini tidak ada lagi jalan tanah katanya. Semuanya sudah seperti ini pemirsa sekalian. Bukan main. Betul-betul desa ini di 2 tahun terakhir ini, bukan tidak, tahun-tahun berikutnya maksud saya, di masa kepemimpinan PJ kepala desa ini betul-betul hobi membangun pemirsa sekalian. Itu jingok ada kolam-kolam tadi. Nah, di situ. Oh ini. Akhirnya nimbun ini. Yang ini Pak Bay. Ya. Oh ya. Berarti ini waktu bangunnya lumayan dong nimbunnya. Atau memang sudah ada jalan? Jalan setapak. Jalan setapak ya. Oh ini lumayan ini. Kalau di buat budidaya ikan. Itu 2 ekor kolam itu ada yang pengurusnya, tapi bibitnya dari desa. Oh ini kolam yang dimaksud ketahanan pangan. Tahun? Tahun 2024. Oh tahun lah semasa beliau ya. Semasa beliau ada
Tahun 2024 pemirsa sekalian. Tapi berarti 2024 itu ada kolam ikan, ada budidaya ikan, ada kambing, ada sapi. Iya. 2024. 2025 ini sapi. Tapi di tahap 1 Pak Wahyu ada mungkin sekitar 20.000 lebih. Itu termasuk boleh dikatakan hampir gagal total. Dikarenakan banjir besar yang luar biasa. Banjir bandang kemarin itu. Jadi banjir bandang. Akhirnya yang tidak panen. tiba-tiba tidak bisa terkendali. Jadi akhirnya banyak bibit ikan itu yang tidak bisa diselamatkan. Hilang, hanyut. Paling-paling yang bisa lagi terselamatkan mungkin sekitar di angka-angka mungkin sekitar 5.000-an. 5.000 dari total keseluruhan 37.000. wih, bukan main ya. Iya. Ikan patin semua Pak Kades? Ikan patin, ikan lili. Ikan patin dan ikan lili pemirsa sekalian. Ini Memang salah satu, bagus. ini sisa-sisa lagi keramba-keramba kami yang sisa tahun 2024. Untuk lili itu sudah 2 kali 3 kali produksi itu sudah mutar. Oh, sudah mutar. Nah, patin ini ada keterlambatan, sebagian juga sudah menghasilkan. Ikan patin terutama yang memang dia pakai kolam atau keramba itu yang rutin pemberian makan secara kebutuhan daripada keramba yang ada. Ini Bisa sekalian satu keramba yang ada di Desa Bunglai. Desa Bunglai ya. Ketahanan pangan 2024. Itu. Jadi dan juga dibangunlah jalan ini 2025 sehingga mulus. Bisa sekalian. Kembali kita ke pohon kelapa. Oh, berbuah lebat. Bu, jangan naik-naik Bu ya. Ya, pohon kelapa ya. Ibu, jangan dinaik pohon kelapanya. Ya, ditunggu jatuh aja Bu. Jangan dinaik Bu. So, sekalian, inilah potensi Desa Bunglai. Baik pemirsa sekalian, ini merupakan suatu lingkungan pemukiman penduduk ya. Mengapa? Dikarenakan dari tahun ke tahun kita ketahui Desa Bunglai ini desa yang diserang banyak serangan air. Kalaulah tidak diantisipasi tentu akan bermasalah. Akhirnya pemerintah Desa Bunglai membangun sering-sering drainase. Sekalian, ini Pak Kades dibangun pada tahun berapa ini Pak? 2025. 2025, lagi-lagi 2025. Itu sampai kita melihat pembangunan ini cukup berbagai macam ragam. Nah, ini akhirnya dibangunlah sering yang representatif. Sering ini dibangun untuk kelancaran air di Desa Bunglai ini bisa sekalian. Cukup panjang ini, gitu. Gitu. Sampai ujung-ujung sana. Berapa meter Pak Kades? 62 meter. 62 meter. Dan itu ujungnya kemana itu Pak? Ke Sungai Ogan. Ke Sungai Ogan. Jadi ini Pak Kades dibangun pada tahun 2025 sepanjang. Oh ini ada. Ya. Nggak perlu kita tanya lagi sama Pak Kades, kita lihat saja sini. Pemirsa sekalian, 62 meter. Bukan main. Desa ini betul-betul desa yang derap langkah pembangunannya memang desa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bisa sekalian ikuti kami selanjutnya. Tenang ya kamu tuh Pak RT. Menggiat mah ini dipercepat gajah naik. Romo Pak RT gajah naik dipercepat. Sudah. Penggawian sudah. Inilah dia. RT Kadus Kampung 1 dengan Pak Kesos. Baru sini dia datang, ngalah naik ke gajah. Lah lengkap kali. Belum. Dah suni. Dah suni lagi belum? Ni air dah suni. Belum sudah dari pagi tadi. Ini pai datang mau kopi ni. Jadilah lah ada kopi. Iya, atraksi luar biasa. Laju selamat, selamat. Iya, berketir. Lanjut. Inilah istana kita. Beliau musuh. Laju. Awas ya, bersabaran sama-sama.
selamat nyanyian. Kami beritahukan kepada perangkat desa. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.